teknologi digital itu nggak bisa dipungkiri, ya kan, dari analog ke digital, ya kan. Dan semua lini itu semuanya akan mencapai ke digital. Dalam ekonomi digital ini kita khususnya adalah SDM kita ini kan udah mulai harus kita ke digital. Nah, semua di situ ada UMKM dan segala macam. Nah, kita arahkan semua kader-kader kita yang memiliki UMKM itu bisa masuk ke dalam dunia digital. Halo para penonton setia dan seluruh kader PDI Perjuangan dimanapun kalian berada. Terima kasih atas supportnya selalu, atas konten-konten yang dibuat oleh Media Center DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Dan saat ini kami di DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta akan membahas suatu topik yang dimana topik ini sudah menjadi hal yang harus kita bahas karena ini menyangkut tentang digitalisasi yang dimana partai politik PDI Perjuangan akan menuju ke sana. Seperti itu, di mana dunia kini serba digital dan bukan tidak mungkin akan banyak bidang yang akan hilang. Meski ada kekhawatiran, namun dengan digitalisasi sangat pula membuka ruang kemungkinan memunculkan bidang kerja yang baru. Di saat kondisi pandemi pun, akhirnya kita tidak bisa memungkiri harus beradaptasi dengan situasi dan pilihan digital menjadi tak terhindarkan. PDI Perjuangan menjadi salah satu partai politik yang kini memberikan fokus perhatian pada kemajuan teknologi, informasi, dan digital. Kami menghadirkan Mas Ari Cahyanto selaku Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta periode 2019 sampai 2024 untuk memberikan gambaran bagaimana konsentrasi partai tentang kemajuan teknologi digital dan apa yang sedang dikerjakan melalui bidang ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Ya, selamat datang Mas Ari, selamat bergabung. Sehat Mas Ari ya? Merdeka. Merdeka Mas. Nah, Mas Ari sebagai Wakil Ketua Ekonomi Kreatif dan Digital ya Mas ya. Bisa diberikan nggak narasi besarnya itu bagaimana PDI Perjuangan saat ini yang sedang memusatkan perhatian terhadap perkembangan teknologi informasi digital ini, Mas? Ya, terima kasih Bung Kris. Siap. Kita lihat perkembangan sekarang di Indonesia khususnya teknologi digital itu nggak bisa dipungkiri, ya kan, dari analog ke digital, ya kan. Dan semua lini itu semuanya akan mencapai ke digital, ya kan? Dan adalah pilihan strategis dari PDI Perjuangan untuk juga dalam dunia digital, gitu Mas Chris. Oke, berarti intinya kita nggak mau kalah ya? Iya, pastinya. Karena kan mungkin PDI Perjuangan ini dikenal juga partai konvensional kan ya, yang sudah berdiri dan partai paling besar gitu. Nah, apa sih yang menjadi program utamanya, Mas, dari bidang ekonomi kreatif ini di dalam pengembangan ekonomi digital ini gitu di PDI Perjuangan? Ya, jadi gini, Mas Chris. Sekarang ini khususnya di bidang ekonomi kreatif dan ekonomi digital bahwa nanti ada program media perjuangan partai. Itu sepenuhnya digagas dan dirancang oleh Mas Prananda Paubowo. Oke. Gitu. Lewat media pintar perjuangan media tersebut pintar ya Mas ya? Ya. Nah itu mungkin seluruh kader juga harusnya sudah download tuh ya Mas ya? Iya. MPP tersebut ya? Iya. Untuk para kader jangan sampai nggak download karena itu adalah terobosan ya dari PDI Perjuangan untuk bisa bersaing di era digital ini kan. Kemudian program-program utamanya kira-kira apa aja, Mas? Jadi gini, Bung Kris, di media pintar perjuangan itu banyak sekali program-program. Misalnya salah satunya itu adalah informasi tentang kerja nyata partai. Siap. Salah satunya informasi tentang instruksi dari Ketua Umum Ibu Megawati. Terus juga ada sejarah bangsa, jadi sejarah tentang bagaimana dulu Bung Karno
ya kan? Dari situ juga nanti juga ada satu program yang khusus itu tentang gotong royong juga, pasar gotong royong khususnya. Apa tuh, boleh dijelaskan lebih Nah, dalam, Mas? jadi gini, dalam ekonomi digital ini kita khususnya adalah SDM kita ini kan udah mulai harus kita ke digital. Nah, semua di situ ada UMKM dan segala macam. Nah, kita arahkan semua kader-kader kita yang memiliki UMKM itu bisa masuk ke dalam dunia digital. Oke. Kira-kira berarti apa permasalahan dan kekhawatirannya ya tentang digitalisasi ini menurut Mas Ari, untuk memberikan optimisme atau sebaliknya apa sih yang perlu kita benar-benar persiapkan dari Partai PD Perjuangan ini sih, Mas? Memang semuanya itu ada sedikit ya, jadi transformasi dari manual ke digital itu kan Pasti banyak yang masih ada yang gaptek. Banyak yang gaptek dan segala macam gitu kan. Tapi kita lihat setiap orang sekarang kan udah punya handphone. Oke. Ya kan? Nah, jadi tinggal bagaimana kita memanage dan membuat pelatihan kepada mereka agar mereka lebih mudah memasarkannya tanpa harus langsung gitu loh. Supaya ya kan? bisa melek lah ya dengan teknologi tersebut. Melek teknologi. Apa yang mungkin Mas Ari nih sebagai wakil ketua yang terkait akan bidang ini ya, untuk menanggapi dunia digital ini, pesannya apa sih Mas untuk para kader nih? Dalam dunia digital ini ya Mas, Bung Kris, sorry. Jadi kita harus siap. Siap nggak siap kita harus menghadapi dunia era sekarang itu adalah digital. Karena semuanya sekarang terkait digital. Nggak bisa nggak. Gitu, mulai dari internet semua sekarang itu digital. Gitu. Nah, program-programnya itu adalah misalnya adalah tadi UKM itu ya kan, bagaimana kita memproses kader kita agar bisa lebih besar lagi dan bisa berguna buat juga partai kita. Gitu. Oke. Nah, untuk saat ini Mas, MPP ini sudah seberapa ya pergerakannya, sejauh mana yang Mas Ari ketahui untuk akses yang sudah dilakukan oleh para kader lah ya. Kita kan berharapnya seluruh Indonesia sudah mampu lah, tapi mungkin skopnya di skala DKI Jakarta dulu deh. Mungkin yang Mas Ari ketahui seperti apa ini? Media Pintar Perjuangan ini kan berbasis KTA ya. Oke. Berbasis KTA. Jadi dari situ kita bisa melihat berapa banyak sih pertumbuhan KTA-nya ini, gitu kan. Nah, untuk Jakarta itu terakhir itu mungkin kita dalam targetnya itu 3.000 udah lebih, Mas. Oh, udah sampai angka 3.000. Dan asumsinya dari animo dari teman-teman kader ini luar biasa. Baik, sangat luar biasa, gitu. Oke. PD Perjuangan tengah mempersiapkan diri menjadi partai yang mampu menanggapi perkembangan zaman dan mampu memberikan kontribusi serta solusi untuk perbaikan kehidupan masyarakat. Dan PD Perjuangan selalu optimis dunia digital menjadi tantangan sekaligus juga peluang untuk perkembangan ekonomi masyarakat. Dan PD Perjuangan sebagai partai digital bukan hal yang tidak mungkin. Maka mari bersama belajar dan memberikan edukasi literasi digital. Itu yang kita bicarakan tadi ya Mas, yang mungkin sudah direncanakan belum Mas untuk penyuluhan gitu sampai mungkin ke pimpinan anak ranting gitu? Kita kemarin sudah bikin Rakorbit. Oke. Salah satu programnya itu adalah membuat pelatihan-pelatihan seperti bertanam, memasak, terus pelatihan-pelatihan bagaimana mengupload UKM itu masuk ke dalam MPP-nya. Gitu. Oke. Maka itu bukan hal yang tidak mungkin ya Mas ya, untuk bisa dibilang merubah budaya kan, dari orang yang nggak ngerti tentang teknologi tersebut, maka kita akan memberikan edukasi kepada yang pertama adalah pastinya kader-kader kita sendiri. Kemudian sebagai Mas Ari nih, kira-kira harapannya untuk ke depan, untuk semua program-program yang sudah kita lakukan lah. Kira-kira apakah
ada target tersendiri untuk angka yang mendownload MPP itu seberapa kira-kira? Ya, makasih Bung Kris. Jadi media pintar perjuangan ini juga suatu hal yang konkret. Jadi semua informasi yang di situ tuh konkret. Jadi itu juga bisa buat mengcounter hoax-hoax. Jadi informasi di MPP itu nggak hanya di tadi sejarah bangsa, dan jadi di situ juga ada nanti informasi 3 pilar, informasi kerja nyata partai gitu kan. Nah, dalam hal ini saya sih berharap ya, jadi karena kalau dibilang animonya luar biasa sekali, karena setiap hari itu hampir sekitar 200 sampai 300 yang coba masuk ke aplikasi. Oke. Gitu. Oke, mungkin selain media pintar tersebut juga DPD PD Perjuangan DKI sendiri juga sudah melakukan terobosan dengan salah satunya media center ini ya Mas ya? Iya. Yang dimana konten-konten kita ini berharap sih mungkin kita bisa menarik masyarakat muda ya. Kira-kira yang kayak gitu untuk supaya tertarik. Iya. Dengan berpartai, karena kan terkadang kalau memang hanya informasi-informasi tentang partai ini, Mas, pandanganku sebagai anak muda ya, Mas Ari, kalau memang hanya tentang informasi partai, masyarakat umum yang lainnya agaknya kurang untuk bisa mengetahui PD Perjuangan. Nah, mungkin media center dengan konten-kontennya itu akan menjadi gerbang untuk bisa menginfluence dan menularkan tentang ideologi dan apa yang kita punya gitu supaya masyarakat luas lebih mengetahui. Kira-kira kalau menurut saya sih sebagai anak muda yang berkecimpung juga ya Mas di media center, saya sangat berharap bahwa kita mampu lah dan nggak kalah dengan partai-partai lain, ya bisa kita sebut partai lain yang muda-muda itulah ya kan, mereka sangat bangga dengan konten-kontennya, dengan digitalisasi yang mereka bisa lakukan. Tapi ya ini mungkin pesan juga untuk anak muda bahwa kita itu PDI Perjuangan bukan hanya partai yang bisa dinikmati oleh orang-orang konvensional loh. Betul. Gitu loh. Bahkan ya kita sudah memberikan bukti dan konkret nyata gitu dengan konten-kontennya tuh yang simple, yang menarik, yang ringan, seperti kita membahas tentang makanan, budaya Betawi, apa segala macam, kira-kira kayak gitu Mas. Nah, pesan terakhir deh dari Mas Ari lah untuk semua tim dari Media Center dan kira-kira harapannya apa ini Mas? Harapan yang terbaik lah ya. Jadi kita semua bisa kolaborasi antara media center, ya kan, juga dari struktur dan kader, ya kan. Nah, wadahnya ini adalah yang tepat itu adalah ada di MPP, Media Perjuangan. Jadi saya berharap semua kader struktur itu harus mendownload aplikasi, karena semua informasi itu ada di situ, Mas. Semua informasi di situ, mau dari budaya, makanan yang tadi dibilang itu makanan daerah itu semua ada, tari-tarian ada semua. Jadi itu kayak tidak melulu ya urusannya partai. Iya, gitu jadi ya, itu kayak semacam kamus besar gitu loh, kayak semacam kamus besar kita gitu loh kan. Itu udah luar biasa sekali dan itu kontennya sangat menarik artinya dengan gambar-gambar yang bagus. Mungkin kalau nanti kita bisa lihat bareng semua itu luar biasa sekali dan itu emang buat generasi muda khususnya generasi Z kali ya. Itu cakep banget, tertarik banget. Oke, siap. Gitu. Oke, kita masuk di segmen terakhir untuk pesan saya bahwa zaman terus berkembang dan sudah menjadi hukum sejarah bahwa sesuatu yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Tiada tanpa belajar dan terus beradaptasi dengan situasi zaman. Saya Christian Manuel dan Mas Ari Cahyanto pamit undur diri. Merdeka! Merdeka!